Nabi dari langit pertama sampai langit ketujuh bertemu dengan para nabi-nabi. Di langit pertama Nabi jumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua jumpa dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit ketiga jumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat jumpa dengan Nabi Idris. Di langit kelima jumpa dengan Nabi Harun. Langit keenam jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Langit yang ketujuh jumpa dengan Nabi Ibrahim. Maka saya jadi pesan nih, kalau kita bersolawat jangan ditinggalkan solawat Ibrahimiyah. Sebab garis keturunan Nabi sampai Nabi Ibrahim. Uswah hasanah, benar Rasulullah, tapi juga berlaku bagi Nabi Ibrahim. Dalilnya Quran surat Al-Mumtahanah surat 60 ayat 4. Kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Maka sholawat yang sempurna adalah sholawat Ibrahimiyah. Bawa nama Nabi Ibrahim dan keluarganya. Nah, ini ringkasnya. Kemudian Nabi menerima perintah yang luar biasa. Ini yang akan kita luaskan, karena esensinya adalah perintah sholat yang harus kita tunaikan. Mudah-mudahan hikmah Isra Mi'raj hari ini menjadikan kita semua ahli sholat. Amin ya rabbal alamin. Iklan sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmati minuman masing-masing. Bismillah. Baik. Kalau kita ditanya apa sih keutamaan manfaat sholat itu apa sebenarnya? Kalau kita rinci luas. Yang pertama tentu kita yakin itu perintah Allah ya. Kalau sholat tidak kita lakukan, kita tidak akan dapat perlindungan dari Allah. Dalam hadis Bukhari Rasul mengatakan, wala tatrukanna sholatan maktubatan muta'ammidan fa inna man taraka sholatan maktubatan muta'ammidan faqad buriyat min hudhimatullah. Jangan kau tinggalkan sholat wajib 5 waktu dengan sengaja, karena barang siapa meninggalkan sholat wajib 5 waktu dengan sengaja, dia tidak akan mendapat jaminan atau perlindungan dari Allah. Jadi sholat itu jaminan. Ini dia yang pertama ringkasnya ya. Yang kedua, kenapa kita sholat? Sholat itu sesungguhnya adalah cahaya yang menerangi hati orang-orang yang beriman. Makanya bersyukur kita ada perintah sholat. Hati kita disinari sehingga kita dibebaskan, dibersihkan dari noda dan dosa. Sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apa benar sholat yang kami tegakkan itu bisa menghapuskan dosa kami? Sholat 5 waktu itu. Nabi mengatakan na'am ya. Coba bayangkan kalau di depan rumah kalian ada sungai mengalir, kemudian kalian mandi 5 kali sehari. Kira-kira kotoran yang melekat di tubuh bersih atau tidak? Saya yakin yang di sini ini nggak ada yang mandinya 5 kali. Berapa kali mandinya, Pak? Ada sih Ustaz yang mandi 5 kali. Siapa? Pengantin baru. Dulu waktu jadi pengantin baru mandinya 5 kali. Baik. Kenapa begitu luar biasanya ya sholat itu? Karena kita nggak lepas dari dosa. Pasti sholat subuh yang kita tunaikan tadi menghapuskan dosa kita isya sampai subuh. Nanti sholat zuhur kita tegakkan, dosa kita subuh sampai zuhur diampuni oleh Allah. Sholat asar kita tunaikan, dosa kita zuhur sampai asar diampuni oleh Allah. Sholat maghrib kita tegakkan, dosa kita asar sampai maghrib dihapuskan oleh Allah. Sholat isya kita tunaikan, dosa kita dari maghrib sampai isya diampuni oleh Allah.
Karena kita banyak dosa. Ini yang luar biasa menjadi cahaya sholat itu. Makanya kelihatan wajah-wajah ahli sholat nih. Karena apa? Ini identitas umat Rasulullah. Tarahum ruka'an sujada. Engkau lihat mereka ruku dan sujud. Tetapi ingat, sholat 5 waktu yang kita tunaikan itu memang menghapuskan dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar, mesti bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang kita tidak lepas dari melakukan dosa atau kesalahan. Hari ini kita bersyukur masuk ke Masjid Al-Falah, langsung dapat pujian surat cinta Allah. Apa? Fihi rijalun yuhibbuna ayatatoharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid itu, semoga masjid itu Masjid Al-Falah ketika kita sedang di dalamnya. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan dirinya. Allah cinta kepada orang-orang yang membersihkan diri. Maka niatkan masuk masjid untuk kita membersihkan diri, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin gak sholat kita menghapuskan dosa kita? Yakin gak? Yakin. Orang-orang yang bertaubat itu hidupnya akan dirubah oleh Allah. Asbab apa? Sholat dia tunaikan. Cuman sholat kita 5 waktu itu jujur saja belum cukup. Karena dosa kita kan banyak. Saya ingin bertanya Bapak Ibu sekalian, sejak kita akil balik, pernah nggak ninggalin sholat? Sejak kita akil balik, pernah ninggalin sholat nggak? Berapa kali? Nggak bisa ngitungnya, betul nggak? Dulu kan kita masih belum dekat dengan masjid, misal yang penting sholat daripada nggak sholat tapi terabaikan. Maka sholat kita bisa mengcover itu dengan cara apa? Lihat, ketika Nabi awalnya diberikan perintah sholat 50 waktu, Nabi turun bertanya pada Nabi Musa, jangan 50 waktu. 50 waktu itu berapa ratus rakaat? Umatmu gak akan sanggup. Akhirnya sampailah kemudian 5 waktu saja. 5 waktu pun kadang-kadang duhur dengan kesibukan, asar menyelesaikan pekerjaan, maghrib di perjalanan, isya, subuh. Tapi tidak yang di sini ya. Qori tadi sudah baca ayatnya. Bedanya apa? Orang mukmin dengan orang munafik itu sholatnya lain. Kalau orang mukmin sholatnya ikhlas karena Allah. Tapi orang munafik karena ingin dapat pujian sanjungan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraquna nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Mereka berdiri dengan malas. Karena apa? Ingin dapat sanjungan atau pujian. Jadi saya ingin mengingatkan, kita cuma dikasih 5 waktu. Itu jumlahnya 17 rakaat, belum cukup. Semoga kita bisa istiqomah sehari semalam 50 rakaat. Amin. Gimana rinciannya Ustaz? Qobliyah, ba'diyah, totalnya berapa rakaat? 12. Qobliyah subuh 2 rakaat. Ya. Ba'diyah subuh ada enggak? Enggak ada ya, jangan nambah-nambahin. Qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat. Ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat, 12 jumlahnya. 17 tambah 12 29. Tahajud witir berapa? 11. Jumlahnya 40. Duhanya berapa duhanya? Berapa Bu duhanya Bu? Kelihatan wajah-wajah 4 rakaat di sini. Alhamdulillah 4 rakaat istiqomah ya. 44. Kemudian jangan lupa syukril wudu. Salat sunnah mutlak dikumpulkan bisa totalnya 33 tambah 17 50 rakaat. Kira-kira
Istiqomah menjaga sholat sehari semalam 50 rakaat, prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Saya ulangi, Bu. Sholat sehari semalam 50 rakaat, prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Katakanlah insya Allah mudah. Begitulah. Jangan bilang berat, nanti jadi doa pula tuh, ya. Insya Allah mudah. Amin Allahumma amin. Jadi sholat yang kedua adalah cahaya. Nih, yang ketiga, sholat itu sebenarnya adalah solusi. Solusi jalan keluar. Seorang mengalami kesulitan hidupnya, perhatikan sholatnya. Sholatnya sudah baik atau belum? Kalau sholatnya baik, insya Allah hidupnya juga jauh lebih baik. Kenapa demikian? Karena Allah menjanjikan. Nah ini khusus nih, khusus bagi orang-orang yang istiqomah menjaga sholat tahajudnya. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi Allah menjanjikan asbab kita menambah sholat tahajud, maka makomnya akan dinaikkan, ditinggikan. Artinya Allah berikan solusi atau jalan keluar. Ini saya mau ngetes nih ibu-ibu, bapak sekalian, kira-kira ekspresinya benar atau belum nih? Bangun tidurku terus berdoa. Dulu mandi ya, sekarang berdoa. Sebab sebelum tidur berdoa kan? Apa doanya? Anak-anak apa doanya sebelum tidur? Bismikallahumma ayah wamut atau amut wa ayah, dua-duanya boleh itu. Bangun tidur masa langsung mandi? Nah, jadi syairnya gimana syairnya? Bangun tidurku terus berdoa, di kamar mandi janganlah lama. Sholat tahajud tak boleh lupa, 100 kali istighfarnya. Bu Guru ada nggak di sini Bu Guru? Mana Bu Guru? Nah Bu Guru, nanti syairnya diganti ya. Jangan bangun tidurku terus mandi. Bangun tidurku terus di kamar mandi janganlah. Sholat tahajud tak boleh, 100 kali istighfarnya. Kata siapa Bu? Kata Bu Guru yang tadi itu. Sudah apa belum? Iya begitu, jangan bangun tidurku terus mandi. Masya Allah. Ternyata amalan kita istiqomah dengan tahajud itu luar biasa. Perbaiki, tambahkan sholat tahajud kita istiqomah. Nggak usah banyak-banyak, cukup sholat tahajud 2 rakaat saja. 2 rakaat salam, kemudian berdiri lagi. 2 rakaat salam kemudian berdiri lagi. 2 rakaat salam kemudian berdiri lagi. Dapat 8 rakaat, witirnya berapa? 3. Istiqomah sholat tahajud tiap malam, prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Insya Allah begitu. Saya mau mengingatkan khusus suami istri, ada hadis romantis. Apa hadis romantisnya? Pertama buat bapak-bapak nih, Nabi mengatakan begini, rahimallahu ala rajulin qama minal laili fasalla summa istaiqadha zaujatahu fa in aba nadhal ma ala wajhiha. Allah merahmati seorang suami yang bangun malam, kemudian dia bangunkan istrinya untuk sholat malam. Kalau nggak mau bangun, dipercikkan air di wajah istrinya. Wahai para suami, sudah ngamalin ini belum?
Bangun, sholat tahajud, istri dibangunkan. Kalau nggak mau bangun, percikan air di wajahnya. Udah pernah ngamalin belum? Ustadz sebaliknya Ustadz. Nah ini untuk istri ini ya. Kalau suami tidak melakukan itu, istri yang melakukan. Wa rahimallahu ala imra'atin qamat minal laili fashollat summa istaiqadat zawjaha fa in aba naduhal ma ala wajhihi. Allah merahmati seorang istri yang bangun malam, kemudian dia bangunkan suaminya untuk sholat malam. Kalau nggak mau bangun, sama percikan air di wajah suaminya. Bu sudah ngamalin ini belum bu? Udah ngamalin belum? Bangunin suami, kalau nggak bangun diapain? Percikin air di wajah suami. Ingat percikin ya, percikin bukan kuyurin. Jadi luar biasa, sholat itu sebagai solusi. Ketika kita sedang mengalami kegalauan hati, sholat sunnah mutlak. Minta kepada Allah. Kalau kita rinci, banyak kesempatan kita melakukan sholat-sholat sunnah itu. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah menjaga sholat tahajud insya Allah. Sudah berapa tadi? 1, sholat kewajiban agar kita mendapat perlindungan dari Allah. 2, sholat sebagai cahaya yang menerangi hati kaum muslimin. 3, sholat sebagai solusi jalan keluar. Kemudian yang keempat, yang tidak kalah penting ini, saya batasi 5 saja di kesempatan hari ini. Sholat adalah ekspresi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa bersyukur? Karena kita masih diberi umur. Ini kan luar biasa. Allah kasih kita kesempatan membuktikan dengan syukurnya apa? Sholat, karena ada sujud syukur. Itu ekspresi kita. Kalau nggak bersyukur mah kata Bang Haji terlalu. Saya mau nanya ibu-ibu dulu ya. Bu, ibu sekalian, masih cantik nggak? Bu, masih cantik nggak bu? Kata siapa? Bukan kata suaminya. Suami bilang cantik nggak? Kalau suami bilang cantik, suaminya soleh itu. Alhamdulillah. Bapak-bapak masih ganteng nggak pak? Masih ganteng nggak pak? Masih ganteng nggak Pak Haji? Yang bilang siapa? Istrinya. Berarti istrinya solihah. Padahal, ayo jujur berkata, saat bercermin, ketika cermin ditatap, kulit diraba sudah kendur, tatapan mata pun sudah mulai kabur, uban di kepala banyak bertabur, 1, 2, 3 gigi pun sudah gugur. Itu tandanya usia sudah usur. Jalan malam di tempat gelap, takut langkah kaki tersungkur, khawatir kecebur masuk ke dalam sumur. Maka banyak bersyukur walaupun sarapan pagi makannya bubur, kadang-kadang lontong, boleh juga jengkol, semur. Alhamdulillah, yang penting tidak takabur, banyak bersyukur supaya hidup kita makmur. Hafal nggak? Jadi kalau nggak bersyukur mah terlalu ya. Wa in ta'ala rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ekspresikan syukur kita dengan sholat, maka nikmatilah sholat sehingga menjadi kebutuhan, kenikmatan, bukan lagi menggugurkan kewajiban, bukan lagi itu, tapi kebutuhan dan kenikmatan. Makanya apa ya? Seorang Imam Syafi'i memberi pesan itu. Mazhab kita kan mazhab Syafi'i.
Beliau mengatakan apa? Khusus sholat berjamaah. Wa amal jama'atu fala urahisu fi tarkiha illa min udrin. Tentang sholat berjamaah, aku tidak memberikan keringanan sedikit pun untuk meninggalkannya, kecuali kalau ada uzur syar'i, misal sakit di perjalanan atau kondisi yang berat. Namun jika tidak, hendaknya sholat berjamaah dijaga. Saya yakin jamaah Masjid Al-Falah ini selalu memakmurkan masjid. Amin. Kalau subuh alhamdulillah berapa baris? Alhamdulillah sama dengan jamaah sholat Jumat ya, keren. Insya Allah, apalagi bulan Ramadan pasti sampai atas ya. Betul Pak Ustaz? Sampai nanti atas kalau Ramadan. Tarawih luar biasa, masya Allah. Tarawihnya 11-23. Mantap, masya Allah. Nah ini kan. Jadi sholat berjamaah itu kata Imam Syafi'i seperti wajib. Kenapa? Agar kita dibebaskan dari benih-benih kemunafikan. Inna aqala sholatin 'alal munafiqina sholatil isya'i wa sholatil fajri walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang-orang yang sudah terkena benih-benih kemunafikan, mereka tidak mau lagi menghadiri jamuan sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Padahal sekiranya mereka memahami akan keutamaan dalam dua waktu tersebut, niscaya mereka akan melangkahkan kakinya sekalipun dengan cara ngesot, merangkak dan sejenisnya. Masya Allah. Jadi jangan sampai sholat berjamaah kita tinggalkan. Kalau buat ibu-ibu gimana Bu? Tidak wajib berjamaah. Tapi kalau ada kuliah subuh di masjid, entah sepekan sekali atau sebulan sekali, jangan ditinggalkan, hadirlah. Karena ada amalan istimewa. Selesai sholat subuh, berzikir, kemudian ada taklim, tunggu waktu syuruk, sholat isra 2 rakaat, nilainya seperti haji dan umroh. Masya Allah, sempurna, sempurna, sempurna. Tapi saya titip pesan ya Bu ya, kalau sudah pulang dari Masjid Al-Falah habis sholat isra, jangan ngomong sama tetangga, alhamdulillah baru pulang umroh. Jangan. Nanti ditanya kapan umrohnya? Tadi di Masjid Al-Falah. Jangan. Pahalanya senilai itu, kewajiban tetap ada. Saya mendoakan semoga jamaah sekalian Allah berikan rezeki luas, rezeki bisa umroh dan haji. Amin ya robbal alamin. Ini penting. Jadi sholat yang keempat apa? Ekspresi syukur. Nah yang terakhir, yang kelima, ini yang sesungguhnya menjadi impian kita. Sholat sesungguhnya menjadikan kita pribadi yang baik. Orang yang baik itu selalu dikenang, tidak akan dilupakan. Sehingga seorang sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan dalam syairnya, waladaka umuka ya bna Adam bakian wan nasu haulaka yathakuna surura. Ibumu wahai Bani Adam telah melahirkanmu dalam keadaan engkau menangis, sementara orang-orang di sekitarmu tertawa bahagia. Kita sudah merasakan itu. Waktu kita lahir, menurut cerita orang tua kita tertawa, kita menangis. Sama ketika anak kita lahir, si bayi anak kita menangis tandanya hidup. Begitu juga ketika tetangga lahiran, kerabat lahiran, tapi orang-orang di sekitarnya tertawa bahagia. Itu sudah kita rasakan. Yang belum, penutup syair tersebut, fa'mal liyaumika antakuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Jadilah engkau orang baik. Do your best. Do right now. Jadilah engkau orang baik. Sehingga di hari kematianmu orang-orang menangisi kepergianmu, sementara engkau tertawa bahagia, menggenggam gelar husnul khotimah. Udah atau belum? Udah atau belum Pak? Udah atau belum?
Belum kan, kita masih hidup. Ya enggak? Tapi lihat orang-orang soleh itu ketika meninggal, Masya Allah ditangisi banyak orang karena kebaikannya. Betul kata Bang Haji, kalau sudah tiada baru terasa apa? Kehilangan. Kenapa kehilangan? Karena dirinya sangat berharga. Maka kita harus jadi orang baik. Orang kalau sholatnya benar, pasti dia jadi orang baik. Pasti dia tawadhu, tidak sombong, dia akan rendah hati. Karena sujudnya bermakna, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita upayakan sholatnya dengan baik dan benar. Jangan istiqjal, tergesa-gesa. Sholat fardu 17 belum cukup, tambahkan dengan sholat-sholat sunnah kita ini. Ini dia. Harapannya apa? Jadi orang baik. Masya Allah. Mungkin masih ingat ada para asatid yang pernah ceramah di masjid kita. Sebut saja siapa? Kiai Haji Arifin Ilham. Siapa lagi Bu? Biasanya ibu-ibu hafal nih yang satu ini. Mudah, ya, ucapannya menunjukkan hati. Saya Ali Jabir, ya enggak? Dan masih banyak yang lainnya. Nah, kita pengen seperti itu. Mudah-mudahan ya, kalau sholat kita benar, kita jadi ahlul khair. Ahlul khair, dikenal orang. Nah, karenanya saat kita sholat, sematkan doa-doa yang harapannya Allah jadikan kita orang-orang soleh. Di kesempatan ini saya ingin mengingatkan Bapak Ibu sekalian, ketika kita ingin diri kita menjadi ahli ilmu, orang yang solih, sholat bacalah ayat berkaitan dengan itu. Di antaranya Quran surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26 ayat 83, 84, 85. Baca dengan keyakinan, maknai apa artinya, mohon pada Allah. Itu surat yang dibaca. Rabbi habli hukman wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, berilah aku hikmah ilmu, masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Ayat 83-nya, 84-nya, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Jadikan aku buah bibir, tutur kata yang baik yang disebut orang kemuliaan akhlakku. Kalau sudah nggak ada yang dikenang kebaikan kita. Dan puncaknya, waj'alni min warasati jannatin na'im. Jadikanlah aku pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadinya doa itu bisa kita baca saat kita sedang melakukan sholat. Karena sholat sesungguhnya doa. Coba kita renungkan. Setelah takbiratul ihram, iftitah isinya doa, Al-Fatihah isinya doa, ayat berkaitan doa. Masya Allah. Sujud saat terdekat kita dengan Allah, doa. Ada doa yang gak boleh kita tinggalkan. Setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi itu, jangan lupa 3 permohonan. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Ya Allah, aku mohon husnul khotimah. Allah marzuqni taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, berilah aku rizki taubat nasuha sebelum wafat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hatiku, tetapkan hatiku kepada agamamu. Ini diantaranya ini. Nanti boleh dibuka. Sedang kurang sehat gitu ya. Ada yang sedang sakit ini? Kelihatan sehat semua ini, Masya Allah. Kelihatan ya? Kelihatan geraknya mulai kurang nyaman gitu. Ini tanda-tanda asam urat nih. Tapi insya Allah masih nikmat ya. Salah satu ayat yang dibaca agar kita diberikan Allah kesehatan ya. Waktu sholat boleh kita baca Quran surat Al-Anbiya. Perhatikan. Nanti sama-sama kita baca supaya ini menjadi fadilah, keutamaan. Allah berikan kita kesehatan, amin. Surat Al-Anbiya
Surat yang ke-21 ayatnya di nomor 83. Wa ayyuba idnada rabbahu anni masaniyat turu wa anta arhamur rahimin. Itu luar biasa. Ya Allah, Engkau yang berikan cobaan, bencana. Allah akhirnya mengangkat semuanya. Siapa ujian yang paling berat yang mengalami kalau bukan Nabi Ayub alaihissalam? Yuk, di kesempatan ini kita baca. Kalau di luar sholat, ini di luar sholat ya, di luar sholat boleh kita sematkan dengan lafaz Allahumma. Allahumma anni masaniyad duru wa anta arhamur rahimin. Ayo sama-sama kita baca. Allahumma anni masaniyad duru wa anta arhamur rahimin. Asbab ayat kita baca dengan keyakinan husnudzon kepada Allah, kita diberikan kesehatan insya Allah. Itu diantaranya ya. Jadi rahasia ayat Al-Quran itu luar biasa. Bukan saja selesai sholat kita mohon, waktu sholat juga kita mohon tuh, supaya persaudaraan kita kuat. Jangan lupa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Harapannya dengan demikian ayat yang kita baca mengantarkan kita menjadi ahlul Quran, cinta dengan Al-Quran. Saya lihat di sini mah ahlul Quran semuanya, amin. Nih sekarang Saban tanggal berapa Pak? Saban tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa sekarang? Tanggal 8 ya, tanggal 8 Sya'ban. Berarti Ramadan sekitar 3 pekan lagi ya. Ini ibu-ibu Bapak sekalian, saatnya kita mulai baca Al-Quran supaya nanti speednya tinggal ditambah. Jadi masuk Ramadan minimal nanti bisa khatam. Paling tidak di bulan Ramadan bisa khatam sekali paling tidak. Karena keutamaan yang luar biasa. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan penuh berkah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mentadaburinya. Dialah orang-orang yang berpikir atau berakal sehat. Jadi Al-Quran harus kita baca, kita tadaburi. Yuk kita sentuh hati kita dengan Quran yuk. Allahumma arhamna waj'alhu lana wa huda wa rahmah minhum wa alimna warzuqna ana al-laili waj'alahu lana Semoga Allah merahmati kita dengan Al-Quran. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, satu hari baca WA berapa kali? Pernah ngitung nggak? Emang grupnya berapa grupnya? Baca Al-Quran sempat nggak? Insya Allah mulai hari ini mulai buka Al-Quran. Sebab pemain Quran ada 5 golongan tuh. Golongan pertama yang suka koleksi Quran, dia beli Al-Quran macam-macam. Golongan kedua membagikan Al-Quran. Golongan ketiga ngerapiin Quran. 4 nyimpen Al-Quran. Yang kelima membaca Al-Quran. Kita yang mana nih? Yang baca Al-Quran, insya Allah. Nah, inilah barangkali pesan-pesan hikmah yang kita dapatkan hari ini. Ingat, sholat bukan lagi kewajiban, tapi menjadi kebutuhan dan
kenikmatan, karena dia solusi yang menyelamatkan kita. Masya Allah. Jangan sholatnya sendiri. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluarga untuk menegakkan sholat dengan yang sabar caranya. Sebab sabar itulah jalan kita mendapatkan lautan pahala yang sangat luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas. Saya melihat wajah-wajah sabar di sini, walaupun perutnya sudah mulai lapar. Betul atau betul? Jadi selesai taklim, selesai Isra Mi'raj, nanti ada nasi kebuli. Di mana Bu nasi kebulinya? Oh, di Jordan ya. Jauh nggak? Oh, dekat. Mungkin tahun depan ya, DKM nanti Isra Mi'raj atau Maulidnya nyiapin nasi kebuli. Amin. Siap Ustaz? Insya Allah tahun depan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi mudah-mudahan ya dengan sentuhan ayat-ayat Allah, peristiwa Isra Mi'raj itu mengantarkan kita pertama jadi ahlu tauhid. Tauhid kita makin kuat, sebab orang yang kuat tauhidnya pasti masuk surga. Kalimatnya tauhidnya la ilaha illallah, tidak bergeser. Kemudian dia menjadi ahli ibadah, ibadahnya menjadi kebutuhan. Dan ketiga, akhlaknya semakin mulia. Ini yang kita butuhkan. 3 perkara utama: akidah, ibadah, dan akhlaknya mulia. Semoga Allah jadikan kita ahlul khair, orang-orang yang termasuk kelompok orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini. Ini majelis ilmu, inilah taman surga. Allah akan mengabulkan doa kita sepanjang kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada doa yang tidak dijawab jika penghalangnya bisa kita singkirkan. Penghalang doa adalah pertama, bebaskan dari apapun yang namanya makanan, minuman, dan pakaian yang haram. Ma'kuluhu haram, jangan. Masyrabuhu haram, jangan. Malbasuhu haram, jangan. Penghalang berikutnya apa? Tidak istiqjal. Kalau tergesa-gesa, bagaimana mungkin Allah akan berikan pada kita? Mungkin kita harus menyadari tidak semua doa kita dikabulkan sekarang, tapi Allah ganti dengan kebaikannya lebih baik. Termasuk apa? Tidak diberikan musibah kepada kita yang kita tidak mampu memikulnya. Itulah cara Allah mengabulkan doa. Di akhirat menjadi pemberat timbangan kita. Doa adalah senjata orang beriman.